Grage Fish Cirebon, Predator Fish Specialist. Bersama Ahmad Kurnia, owner Grage Fish Cirebon, Predator Fish Specialist. Simpan nomor WA ini 0852 9587 8817. Ayo dukung terus channel YouTube Grage Fish Farm Cirebon. Terima kasih. Selamat menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat. Selamat datang kembali di channel saya Grage Fish Farm Cirebon, dan masih bersama saya Ahmad Kurnia. Pada episode kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya untuk breeding ikan pikok bass kepada sahabat sekalian, dan tentunya saya meyakini bahwa ini bukanlah satu-satunya metode atau cara yang benar dalam proses breeding ikan pikok bass. Dan dalam konten ini saya bukan bermaksud untuk menggurui sahabat sekalian, terutama para suhu, para senior yang sudah berpengalaman dalam proses breeding ikan pikok bass ini. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman saya yang sudah saya jalani kurang lebih selama 5 tahun dalam proses breeding ikan pikok bass ini. Tentunya saya berharap ini akan menjadi tambahan manfaat pada sahabat sekalian, terutama yang masih kebingungan dalam mencari alternatif usaha apa, terutama di dalam bidang perikanan. Karena ada beberapa pesan yang masuk kepada saya. Di antaranya pertanyaan, Pak, saya ingin mulai ternak ikan, tapi saya bingung mulainya dari mana. Atau pesan lain juga masuk kepada saya, Pak, saya sudah lihat video-video Bapak di YouTube dan saya tertarik untuk ternak ikan Oscar. Tolong bantu saya. Dan melalui konten ini lagi saya ingin memberikan pengalaman saya dalam proses breeding ikan pikok bass ini. Tentunya ini akan menjadi tambahan manfaat bagi sahabat sekalian. Dan apabila sahabat sekalian sudah merasakan manfaat dari konten-konten saya, video-video saya di YouTube ini, silahkan subscribe bagi yang belum, dan sebarkan atau share sebanyak-banyaknya agar makin banyak orang yang merasakan manfaat dari konten-konten video saya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada sahabat yang sudah subscribe dan share
konten-konten saya, dan tolong klik loncengnya agar sahabat sekalian bisa terus terhubung dengan konten saya di akun saya dan menerima perubahan-perubahan apa yang baru dari konten-konten yang saya sampaikan di sini. Untuk sahabat sekalian ketahui bahwa ada banyak sekali jenis ikan pikom bass di Indonesia ini, tetapi yang sudah pernah saya coba breeding di farm saya ada sekitar 5-6 jenis ikan pikom bass, yaitu Monoculus, Elbeli, Simu, Orinoco, Boazul, dan Intermedia. Jadi kesemua jenis itu ada persamaan dan perbedaan dalam proses breedingnya. Nanti akan coba saya jelaskan dalam detail video berikutnya. Tahapan persiapan. Pada tahapan ini ada beberapa proses yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah proses pemilihan indukan. Ada beberapa kriteria ideal dalam pemilihan indukan pikom bass. Di antaranya adalah ikan harus benar-benar dalam kondisi sehat, sudah siap pijah yang biasanya berusia 1,5 tahun atau berukuran 30 cm. Walaupun ada juga yang berukuran 25 cm sudah siap pijah, terutama pada jenis Monoculus. Perut betina sudah berisi atau gendong telur. Jantan sudah mulai jenong kepalanya. Pada proses ini yang termasuk proses penting adalah identifikasi jenis kelamin dari indukan yang akan kita pijakan. Karena bila salah dalam identifikasi bisa mengakibatkan kegagalan. Karena bisa jadi kedua ekor indukan pikom bass yang kita kawinkan berjenis kelamin yang sama. Dalam artian bisa jadi dua-duanya jantan atau dua-duanya betina. Untuk itu di sini saya akan coba berbagi pengalaman dalam proses identifikasi jenis kelamin ikan pikom bass ini. Ada beberapa cara atau metode dalam proses identifikasi kelamin dari ikan pikom bass ini. Cara yang pertama adalah kita kumpulkan beberapa ekor indukan yang kita prediksi ada jantan dan betinanya ke dalam satu tempat atau akuarium, dan biarkan mereka memilih pasangannya masing-masing. Biasanya kalau sudah jodoh, mereka akan memisahkan diri berduaan. Metode kedua dalam identifikasi jenis kelamin ikan pikom bass adalah dengan melihat pen ikan tersebut. Pen ikan pikom bass terletak di bagian belakang perut, tepatnya lubang kedua setelah perut. Lubang pertama merupakan lubang pembuangan kotoran. Biasanya pen ikan pipas akan keluar ketika pertama sedang birahi, kedua sangat kenyang setelah makan, dan ketiga dalam kondisi disuntikan hormon pematang gonad dengan dosis yang sedikit saja. Pen betina berbentuk lurus bulat, sedangkan pen jantan berbentuk meruncing ke bawah. Metode ketiga dalam identifikasi jenis kelamin ikan pikom bass adalah dengan melihat ciri fisik ikan tersebut, terutama pada 3 bagian tubuhnya, yaitu yang pertama bagian kepala, ditandai dengan adanya tonjolan di bagian atas kepala. Jika merah dan menonjol besar berarti jantan, walaupun pada beberapa ikan pikom bass betina terlihat seperti ada jenong, walaupun tidak menonjol atau hanya tipis saja. Walaupun tidak ada jenong, biasanya
Cara membedakan jenis kelamin pada bagian kepala ikan peacock bass ini bisa dilihat dari sudut yang membentuk kepala ikan peacock bass tersebut. Bentuk kepala pada betina biasanya membentuk sudut yang lebih lancip, walaupun tidak mutlak. Yang kedua adalah bagian perut ikan peacock bass tersebut. Perut jantan biasanya lurus dari depan ke belakang, sedangkan perut betina terlihat membulat di bagian perut belakang. Yang ketiga adalah dengan melihat fisik bagian ekor ikan. Bagian ekor ikan peacock bass jantan biasanya mengembang lebih besar dibandingkan betina. Sampai di sini dulu video saya tentang proses pemijahan ikan peacock bass ini. Saya harap sahabat mulai mengerti bagaimana membedakan jenis kelamin atau sexing ikan peacock bass ini. Ikuti terus video saya selanjutnya dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan update video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum guys. Ini 0852 9587 8817. Dengan senang hati, kami akan menjawabnya. Ayo dukung terus channel YouTube Grage Fish Farm Cirebon dengan cara klik like, share, subscribe, tekan loncengnya biar gak ketinggalan informasi terbaru dari kami.